manusia itu hidup dalam banyak setting gitu. Setting-setting itu yang juga bikin kita berubah. Feminis itu tujuannya untuk itu yang aku sebutin sekarang jadi bertambah gitu. Perempuan sekarang makin merasa I can do anything. Nah, kayak kamu itu feminis bukan sih? Terus kayak saya bingung jawabnya. Takutnya nanti kalau aku bilang feminis, kayaknya orang-orang tuh mikirnya yang liberal gitu. Kayak masih, kalau menurut Mbak, bisa nggak sih kayak seorang laki-laki jadi feminis? Bisa. Nyatanya sebenarnya feminis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Imatalk, podcastnya Imawan dan Imawati. Di sini kami dari podcast Komisariat IMM Dakwah dan Komunikasi. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai iklim feminisme di Indonesia. Bersama saya Nazira Mafazal Hadiani, yang pastinya ini nggak sendiri ya, kita ada narasumber hebat, namanya Mbak Salsabila, yang biasa dipanggil itu Mbak Bibil. Halo Mbak Bibil, gimana kabarnya? Halo Nazira, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan teman-teman belum tahu nih siapa sih Mbak Bibil itu. Jadi Mbak Bibil ini merupakan mahasiswi psikologi UII yang aktif di organisasi IMM. Nah, Mbak Bibil ini berada di bidang Imawati. Yang tentunya ini sangat relate ya dengan tema yang kita ambil, yaitu feminisme. Baik Mbak, langsung aja nih kita bahas nih. Menurut Mbak sendiri, apa sih feminisme itu Mbak? Menurut aku feminisme itu sebuah pergerakan ya. Kalau ada ismenya kan berarti sebuah paham. Tapi di sini feminisme kita kenal dengan gerakan yang dia itu goalsnya adalah meningkatkan hak perempuan gitu. Mereka membela hak perempuan karena kan selama ini yang kita tahu, yang kita lihat di masyarakat juga perempuan itu sering menjadi kelompok marginal, kemudian perempuan itu sering tidak mendapatkan hak-haknya, sangat dianggap berbeda kemampuannya dengan laki-laki gitu. Itu dari aku. Oke. Kalau menurut Mbak, bisa nggak sih kayak seorang laki-laki jadi feminis? Bisa. Nyatanya sebenarnya feminis sendiri lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Cuman memang kebanyakan orang tuh nggak mau disebut kalau dia tuh feminis gitu. Karena kan jadi branding ya kalau oh kamu feminis, kamu enggak gitu. Tapi cara mereka berpikir, kemudian cara mereka berperilaku itu menunjukkan seorang feminis gitu. Mereka mendukung perempuan, kemudian mereka ikut membantu pergerakan-pergerakan perempuan gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal keadilan gender, yang merasa tidak adil itu nggak cuma perempuan gitu. Laki-laki sekarang tuh udah mulai aware, udah mulai sadar kalau maskulinitas yang selama ini ada di pundak mereka itu sebenarnya berat juga loh buat mereka kayak gitu. Bener-bener sih Mbak. Terus kalau menurut Mbak, ada nggak sih gerakan feminisme di Indonesia? Di Indonesia gerakan feminisme banyak. Cuman aku sendiri juga nggak begitu mengikuti ya pergerakan-pergerakannya. Kayak contoh kemarin isu tentang Women March yang di Jakarta itu juga di aliansinya juga dari gerakan-gerakan feminis di Indonesia gitu. Oke. Terus ada nih stigma kebanyakan orang kalau misalkan feminisme itu adalah gerakan perempuan yang egois, yang kayak apa ya, minta hak istimewa gitu. Kalau menurut Mbak, tadi kan udah disampaikan nih, coba lebih detail lagi, apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh feminisme ini? Sebenarnya itu tadi goals dari feminisme itu untuk menegakkan kesetaraan gender awalnya, utamanya untuk perempuan karena hak perempuan yang tidak mereka dapat, kemudian fasilitas-fasilitas yang dibedakan yang seperti itu. Cuman kan gerakan feminisme ini banyak ya, mulai dari yang liberal, yang kemudian ada marxis sosial dan sebagainya, sampai ada feminis muslim. Nah, masing-masing gerakan feminis ini mereka tuh punya latar belakang sendiri-sendiri, kemudian mereka punya cara pandang sendiri, mereka punya cara analisis kasusnya sendiri. Jadi
perbedaan itu sih menurutku yang bikin akhirnya proses pencapaian tujuannya itu jadi berbeda, tapi goalsnya tetap sama gitu. Kemudian kalau kita lihat kan sekarang zaman makin berkembang ya, manusia itu hidup dalam banyak setting gitu. Setting-setting itu yang juga bikin kita berubah. Makanya yang dari kemarin feminis itu tujuannya untuk itu tadi aku sebutin, sekarang jadi bertambah gitu. Perempuan sekarang makin merasa dengan aku mandiri tuh I can do anything. Kamu pernah dengar isu child free? Pernah. Waithood pernah dengar? Gimana? Waithood. Belum. Waithood itu menunda pernikahan. Bahkan orang-orang yang waithood itu ya mereka tidak menikah gitu, dan mereka kan perempuan. Nah, jadi bergeser gitu. Padahal goals awalnya bagus untuk kesetaraan gender. Oke, berarti kayak kalau misalkan menurut Mbak, child free itu kurang bagus, nggak baik. Buat aku pribadi ya Iya, ini. buat pribadi aja. Aku pribadi, aku nggak setuju sih child free. Aku lebih setuju anak itu harus direncanakan, bukan ditiadakan. Oke, Gitu. berarti emang kayak ada rencana-rencana gitu ya. Jangan tiba-tiba mau punya anak nih, tapi nggak tahu alasannya apa, terus belum siapin apa-apa. Oke, Mbak. Gitu. Sebenarnya kalau kita bahas nyinggung soal child free ya, aku agak nggak setujunya pakai banget, karena yang aku baca-baca nih, orang-orang yang child free tuh alasannya tuh agak aneh gitu. Mulai dari yang biasa nih, belum siapnya finansial, terus mereka ngerasa belum siap mendidik anak, itu menurutku masih wajar. Tapi ada alasan yang aku nggak mau punya anak karena sekarang dunia polusinya udah semakin banyak, nanti anakku menghirup udara-udara tidak segar yang tidak baik untuk paru-paru. Itu tuh ada loh alasan-alasan child free kayak gitu yang menurutku aneh gitu. Gitu sih. Oke, kita balik lagi ke feminisme. Oke. Biasanya nih ya, kalau kayak perempuan lagi memperjuangkan kayak feminisme, kenapa mereka itu apa ya, dicapnya tuh kayak perempuannya judes, kayak marah-marah terus, kayak orang-orang gitu ya mandangnya. Itu menurut Mbak perempuan yang salah atau cara mandang orangnya aja salah gitu, Mbak? Dua-duanya sih, kita harus lihat dari dua sudut pandang. Ya bagaimana si perempuan ini behave, bagaimana dia menunjukkan value-nya, seorang feminis itu seperti apa, itu kan juga akan dilihat orang. Dan orang-orangnya juga harus tahu apa yang mereka mau lihat, apa yang mereka mau analisa gitu. Itu dua-duanya berpengaruh. Oke. Menurut Mbak penting nggak sih orang itu jadi feminis? Itu aku kembalikan ke orangnya masing-masing ya, mau kamu jadi feminis atau enggak, yang penting tujuan kita sama gitu, meningkatkan, terus kita memperjuangkan keadilan gender, itunya yang penting. Mau kamu membranding diri kamu seorang feminis atau bukan, itu aku kembalikan ke masing-masing orang sih. Benar-benar. Soalnya kadang saya juga pernah ya ditanya kayak, kamu itu feminis bukan sih? Terus kayak saya bingung jawabnya. Feminis bukan ya, soalnya kan sebenarnya banyak juga kan feminis, ada feminis Betul. liberal, muslim gitu ya. Takutnya nanti kalau aku bilang feminis, kayaknya orang-orang tuh mikirnya yang liberal gitu, kayak masih Oke. liberal gitu feminis tuh kan. Padahal kan ada juga feminis muslim kayak gitu. Makanya aku bilangnya kayak cuman kayak suka nanya balik, menurut kamu apa dulu feminisme kayak gitu. Benar-benar. Tuh. Tapi paling sekarang kayak lebih memperjuangkan aja sih hak-hak yang harus emang ada di semua orang kayak gitu. Aku sendiri juga gitu sih. Aku lebih untuk tidak membranding diriku seorang feminis atau yang gimana-gimana, enggak. Aku cukup ya melakukan dan memperjuangkan keadilan gender itu sendiri aja dengan berbagai cara yang kita lakukan bareng-bareng di cabang, di Mawati, di PK Dakwah pakai podcast ini, kayak gitu aja sih. Oke. Menurut Mbak sekarang pergerakan feminisme di Indonesia ini udah bagus belum? Udah progresif belum, Mbak? Pergerakan feminis Indonesia menurutku sangat-sangat progresif ya. Karena
semakin banyak aktivis-aktivis perempuan, kemudian diskusi-diskusi gender, terus diskusi tentang hak perempuan, diskusi tentang sex education yang semakin meningkat, yang semakin banyak orang berminat, terus awareness orang-orang semakin tinggi, itu kan bukti bahwa gerakan feminis di Indonesia tuh maju gitu. Gerakan feminis di Indonesia tuh membuahkan hasil. Itu sih. Oke. Menurut Mbak, apa poin-poin penting dari pergerakan feminisme? Kayak yang paling harus di-highlight. Yang harus di-highlight ya goals awalnya itu tadi. Goals gerakan feminis adalah untuk meniadakan ketidakadilan gender. Itu sih yang harus di-highlight dan harus teman-teman tuh paham gitu. Tuh. Oke. Nggak terasa. Kita udah ngobrol lumayan ya. Dan seru banget ya teman-teman di sini. Kita jadi tahu apa itu feminisme, terus kayak gerakannya kayak gimana, terus di Indonesia ada apa enggak, kayak gitu. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa feminisme itu gerakan yang memperjuangkan keadilan mau di perempuan maupun laki-laki. Terus kalau misalkan kalian mau jadi feminis atau enggak itu nggak masalah, kayak membranding diri jadi feminis apa enggak itu nggak masalah. Yang penting kalian itu memperjuangkan poin tujuannya kayak gitu. Oke Mbak Bibil, makasih banget udah mengeluangkan waktunya untuk bersedia ngobrol di Imatalk. Semoga teman-teman dapat insight baru dari podcast ini ya teman-teman yang menyimak. Terima kasih banget Mbak Bibil udah dateng. Terima kasih juga teman-teman dari PK Dakwah udah mau ngundang aku. Ternyata ini yang pertama ya, agak kagul juga ya. Pertama, dan isunya langsung feminisme gitu kan. Isu yang cukup kontroversial. Betul. Iya sih. Tapi semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan dapat diterima teman-teman semua. Terima kasih banget. Aku dari bidang Imawati juga terima kasih teman-teman PK Dakwah membantu kita untuk pengarus utamaan gender ya, membantu tugas kita. Mungkin lain kali kita bisa podcast bareng ya, bisa. di podcast Imawati gitu. Gantian. Bisa Mbak, bisa banget. Oke, makasih semuanya. Saya Nazira Mafusar Hadiani, pamit undur diri dari podcast Imatalk, podcastnya Imawan dan Imawati.